Pekan ke-28 BRI Super League akan menghadirkan laga menarik yang mempertemukan dua tim asal Jawa Timur saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertemuan ini bukan sekedar soal 3 poin, tetapi juga soal harga diri dan derby Jatim yang selalu syarat gengsi serta tensi tinggi. Persebaya Surabaya baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan sebelumnya. Bajul Ijo tentu ingin segera memperbaiki keadaan. Apalagi sebelum laga itu, Persebaya juga harus menerima hasil kurang memuaskan setelah kalah 1-5 dari Borneo FC. Dua hasil itu membuat konsistensi permainan Persebaya kembali menjadi perhatian. Meski demikian, bermain di kandang sendiri menjadi modal penting bagi tim asuhan Bernardo Tavares. Dukungan penuh dari bonek dan bonita tentu diharapkan mampu memberi energi tambahan bagi skuad Bajul Ijo untuk kembali menemukan ritme permainan terbaik. Namun tantangan bagi Persebaya tidaklah ringan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka belum bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Absennya beberapa pemain penting seperti Hernando Ari dan Bruno Moreira cukup mempengaruhi keseimbangan tim. Belum lagi kondisi beberapa pemain lain yang belum sepenuhnya bugar, membuat tim pelatih harus bekerja keras mencari komposisi yang tepat. Situasi ini membuat Bernardo Tavares harus lebih kreatif dalam meracik strategi. Beberapa pemain bahkan harus dimainkan di posisi yang berbeda demi menjaga keseimbangan tim. Ini menunjukkan bahwa Persebaya sedang berusaha mencari formula terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Sementara itu di sisi lain, Madura United datang dengan semangat yang juga tidak kalah besar. Setelah melewati periode yang sulit, kemenangan 2-1 atas Persik Kediri pada pekan sebelumnya menjadi suntikan motivasi yang sangat penting bagi Laskar Sape Kerap. Hasil itu memberi harapan baru bagi Madura United untuk memperbaiki posisi dan kembali percaya diri. Walau begitu, Madura United juga belum sepenuhnya lepas dari persoalan. Salah satu tantangan utama mereka ada di lini depan, di mana konsistensi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Tim ini masih membutuhkan ketajaman yang lebih stabil agar bisa bersaing lebih baik dalam setiap pertandingan. Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat. Persebaya ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif. Sementara Madura United ingin melanjutkan momentum kemenangan yang baru saja mereka raih. Inilah yang membuat laga derby Jatim kali ini begitu menarik. Kedua tim sama-sama membawa misi penting, sama-sama ingin membuktikan diri dan sama-sama tidak ingin kehilangan poin. Persebaya punya keuntungan bermain di depan pendukung sendiri, tetapi Madura United datang dengan motivasi baru setelah kemenangan terakhir mereka. Pertarungan di lapangan nanti sangat mungkin berlangsung sengit sejak menit awal. Pada akhirnya pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang kuat di atas kertas, tetapi siapa yang mampu tampil lebih tenang, lebih efektif dan lebih siap memanfaatkan peluang. Derby Jawa Timur selalu punya cerita tersendiri dan laga kali ini berpotensi kembali menghadirkan drama yang menarik untuk dinantikan. Persebaya Surabaya kini menghadapi kenyataan bahwa peluang untuk bersaing dalam perebutan gelar juara Super League musim 2025-2026 semakin berat. Kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-27 memang menjadi hasil yang tidak diharapkan, sekaligus membuat langkah Bajul Ijo menuju papan atas semakin menantang. Saat ini Persebaya berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 42 poin. Jarak poin dengan pemuncak klasemen cukup lebar, sehingga dengan sisa pertandingan yang ada, peluang untuk mengejar tentu tidak mudah. Namun dalam dunia sepak bola, setiap pertandingan tetap memiliki arti penting, bukan hanya soal gelar, tetapi juga tentang menjaga semangat kompetisi dan menunjukkan karakter tim. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa sejak awal dirinya datang, fokus utama yang dibangun bukanlah janji instan soal trofi, melainkan kerja keras,
dan proses membangun tim. Komitmen itu yang terus dipegang hingga saat ini. Bahkan di tengah situasi yang tidak mudah, pesan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan sebuah tim tidak selalu tentang hasil akhir semata, tetapi juga tentang proses, konsistensi, dan bagaimana sebuah tim tetap berjuang dalam setiap keadaan. Musim ini mungkin belum berjalan sesuai dengan harapan, tetapi perjuangan belum selesai. Dengan beberapa pertandingan tersisa, Persebaya tetap dituntut menjaga fokus. Setiap laga ke depan menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki performa dan posisi, mengembalikan kepercayaan diri, dan menutup musim dengan catatan yang lebih baik. Semangat juang inilah yang menjadi bagian penting dari identitas Bajul Ijo. Di sisi lain, hasil yang kurang memuaskan tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Evaluasi tersebut adalah bagian wajar dalam proses membangun kekuatan tim yang lebih solid, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan langkah terbaik agar performa tim semakin berkembang. Kini Persebaya dihadapkan pada tantangan untuk bangkit dan menunjukkan respon positif di sisa musim. Dukungan dari bonek dan bonita tentu menjadi energi besar bagi tim untuk tetap melangkah dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya musim boleh menghadirkan tekanan, tetapi semangat perjuangan tidak boleh berhenti. Persebaya masih punya kesempatan untuk menutup musim dengan kehormatan, memperbaiki banyak hal, dan menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Bajul Ijo mungkin sedang menghadapi masa sulit, tetapi semangat untuk bangkit tetap menyala, dan justru dari situ karakter sebuah tim besar akan terlihat.